sebuah palang pintu penjagaan jalur kereta api di Yogyakarta ini memakai sistem geser. Kami juga akan ajak Anda ke Serpong, Tangerang Selatan untuk melihat revitalisasi trotoar Ciater yang ramai menjadi sorotan. Bersama saya Ana Telita, kita mulai dengan informasi pertama pemirsa. Pemirsa, ada yang unik di Malioboro, Yogyakarta karena sebuah palang pintu penjagaan jalur kereta api memakai sistem geser. Konon, palang pintu ini hanya ada satu di Indonesia. Palang pintu ini sudah dioperasikan sejak zaman penjajahan Jepang. Pemirsa, Yogyakarta memang ada saja gebrakannya ya pemirsa. Bahkan ini sejak ada atau pada zaman penjajahan Jepang. Seperti yang ada di belakang saya ini adalah perlintasan kereta api begitu. Ini lain daripada yang lain karena sistemnya geser. Kalau biasanya kita melihat untuk perlintasan kereta api itu adalah palang pintu buka tutup. Namun di Yogyakarta, tepatnya di Tetek Malioboro, ini ada sistem geser. Palang pintu kereta api ini ada di Tetek Malioboro, sebelah timur stasiun Tugu, Yogyakarta. Palang pintu dengan sistem geser ini menjadi palang pintu terunik, bahkan mungkin paling bersejarah. Betapa tidak, palang pintu ini sudah dioperasikan sejak zaman penjajahan Jepang sekitar tahun 1940-an dan tetap dipertahankan sampai saat ini. Nilai sejarah dan estetika menjadi alasan palang pintu di dekat kawasan wisata Malioboro ini tetap dipertahankan. Bahkan, jalurnya masih aktif dioperasikan meski hanya untuk pejalan kaki. Bagi semua orang yang hendak menyeberang di perlintasan kereta api Tetek Malioboro, ingat ya, hanya pejalan kaki atau sepeda serta becak kayu saja yang diperbolehkan. Satu lagi keunikan di sini adalah untuk setiap orang yang melintas, kendaraan mereka harus dituntun. Sungguh kearifan lokal yang diserap dalam kehidupan sehari-hari. Pada awalnya beroperasi bersamaan dengan beroperasinya stasiun Yogyakarta, dan awalnya menggunakan palang besi seperti itu hingga pada tahun 1940-an saat pendudukan Jepang mulai diberlakukan palang bergeser seperti saat ini dan dipertahankan hingga saat ini. Jadi kenapa dipertahankan hingga saat ini? Karena ada nilai historisnya dan juga ada nilai filosofisnya, di mana memang JPL ini terletak di sumbu filosofis Yogyakarta ya, dan sebagai penghormatan juga kepada keraton agar tetap terhubung dengan sumbu filosofisnya. Dan ini ada nilai historis dan juga kita menghormati kearifan lokal yang ada di Yogyakarta. Karena pada intinya palang perlintasan ini merupakan alat bantu untuk menjaga keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api ya. Jadi salah satu fungsinya adalah untuk mengurai kepadatan dan kemacetan. Makanya ini hanya dipergunakan untuk membantu efektivitas pejalan kaki seperti itu yang dari Tugu ke Malioboro maupun sebaliknya. Untuk kendaraan bermotor tidak, karena kita untuk mengantisipasi dan mengurai kemacetan atau kepadatan jalan raya seperti itu. Tidak hanya warga lokal, keberadaan palang pintu bergeser ini juga menjadi fasilitas yang sangat memudahkan wisatawan yang akan menjangkau Malioboro dari arah Tugu, Jogja, dan sebaliknya. Para pejalan kaki dapat berjalan dengan leluasa karena pihak KAI melarang semua jenis kendaraan bermotor menyeberang melewati palang bergeser ini. Oke, menurut saya itu Kak ya, saya sebagai pendatang di sini, menurut saya itu sangat unik karena ya kalau di gerbong-gerbong kereta lain itu ya biasanya itu buat kendaraan. Ya buat kendaraan, buat sepeda motor gitu biasanya. Lah, tapi kalau di sini buat pejalan kaki saja. Ya menurut saya juga kalau wisatawan juga banyak sih kalau berkunjung mau melihat rel kereta api ini, karena ya cuma ada di Jogja saja kalau ada di sini, nggak ada yang lain. Ya. Lokasi palang pintu ini tepat berada di garis imajiner sumbu filosofis yang menghubungkan Keraton Yogyakarta, Tugu Palputih, hingga Gunung Merapi. Inilah alasan lain keberadaan pintu perlintasan kereta api ini dipertahankan. Adalah merupakan sebuah penghormatan atas budaya dan kearifan lokal. Nah, untuk penyeberang yang akan melintasi tempat ini, mereka memang harus berjalan kaki. Artinya memang tidak diperbolehkan untuk kendaraan bermotor, hanya yang membawa sepeda atau penarik becak dan juga khusus pejalan kaki. Ini menghubungkan Jalan Mangkubumi
yang dulunya disebut Jalan Mangkubumi dan ke Jalan Malioboro. Ini menjadi favorit karena biasanya wisatawan juga yang menginap di Jalan Mangkubumi atau Margo Utomo bisa berjalan kaki ke Malioboro, Yogyakarta. Ini menjadi hal unik dan di bawah pengawasan PT KAI Daup 6 Yogyakarta. Dari Yogyakarta dan Mita Adini, Don Wahid, TV One mengabarkan. Revitalisasi trotoar Ciater yang menjanjikan wajah baru Kota Tangerang Selatan yang ramah pejalan kaki dan disabilitas menjadi sorotan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda di Metropolitan.